Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayou gozaimasu. Selamat datang kembali di kelas bahasa Jepang dengan Gin Sensei. Kali ini kita akan sedikit belajar mengenai soto de taberu atau makan di luar. Kenapa sih Sensei kita belajar makan di luar? Karena Sensei yakin ketika kalian sudah pergi ya ke Jepang, itu nanti kalian bakalan banyak makan bersama dengan orang luar gitu ya, dengan orang Jepang. Nah, sedikitnya Sensei ingin kalian tahu bagaimana Regisaho atau etika dalam makan bersama di luar gitu ya. Utamanya dengan para atasan atau joshi kalian. Nah, ini sedikit profil Sensei ya. Mungkin kalau misalnya kalian belum mengenal Sensei, Sensei Tigin Venet Cita, dan ini ada sedikit biodata Sensei yang bisa kalian cek sendiri. Nah, sebelumnya bagaimana nih liburannya teman-teman? Kalau misalnya Minasang merasa bahagia, silahkan sebutkan nih apa sih yang kalian lakukan selama liburan gitu. Atau misalnya mungkin kalian sudah rindu dengan belajar. Karena itu, mari kita belajar saja ya. Nah, sekarang mau belajar apa sih Sensei? Nah, kita mau sedikit belajar budaya Jepang ketika makan di luar, pola kalimatnya, serta juga role play kaisain atau pegawai dan atasan ketika makan di luar. Pertama, piknik. Kalian sudah tahu mungkin ya, piknik adalah berpiknik gitu ya, buat peram gitu di luar. Kita makan bersama dengan mengampar seperti itu. Berikutnya adalah izakaya. Izakaya itu dalam bahasa Jepang adalah tempat untuk makan dan minum yang wafu atau makanan tradisional Jepang biasanya. Dan tentu saja sesuai dengan kanji yang digunakan ya, yang ada di sebelah pinggir itu, izakaya adalah tempat untuk minum sake juga. Jadi mungkin orang Islam tidak akan banyak datang ke sini. Berikutnya perihal pola kata atau kosakata yang akan kalian sering pakai ketika kalian menjadi seorang kaisyain atau seorang pegawai perusahaan. Pertama, dimulai dari yang paling rendah dulu nih, syain. Syain adalah seorang pegawai biasa, biasanya ya, pegawai kantor. Itu mereka biasanya bekerja seperti di depan komputer atau misalnya mereka menjadi penjual segala macam, itu jadi syain. Berikutnya ada shacho. Shacho itu adalah direktur atau orang dengan kekuasaan tertinggi, biasanya CEO. Itu masuknya ke shacho. Seperti itu. Dan terakhir adalah buco atau mungkin dalam bahasa Indonesia lebih sering dikenal sebagai manajer ya. Dan terakhir adalah doki. Doki itu adalah teman satu angkatan gitu ya. Nah, ini dipakainya hanya di area kerja saja. Kenapa? Karena kalau misalnya di area sekolah nih, itu dokyusei. Karena bukan seangkatan, lebih ke satu tingkat kalau dokyusei. Seperti sama-sama kelas 10 SMA, sama-sama kelas 11 SMA, itu dokyusei, setingkat seperti itu. Berikutnya ada tempat-tempat di mana kita soto data baru ya. Ada hanami gitu ya, ketika melihat bunga gitu ya di musim semi, itu kalian bakal banyak lihat, terutama di anime-anime juga ya ada. Berikutnya masuk ke izakaya. Izakaya, seperti yang saya bilang tadi, adalah tempat di mana biasanya para syain ini melaksanakan pesta gitu ya, habis ada acara gitu ya, terus berhasil si acaranya ini tuh biasanya pada ke izakaya untuk merayakan. Dan berikutnya adalah piknik. Kalau piknik itu dia lebih terbuka, dia lebih bebas. Itu makan di luar dengan membawa makanan sendiri. Kalau di Indonesia buat ram. Berikutnya ada sedikit video nih. Kalian nanti boleh cek deskripsi ya untuk teman-teman yang sudah merasa mungkin sedikit pegal atau misalnya sudah capek ini belajar, boleh coba dulu senam dulu dikit supaya badannya ikut bergerak. Berikutnya kita masuk ke pola-pola kalimat ya. Dimulai dari tabemonochu monsuru ketika kalian memesan makanan. Ada dua tipe, yaitu yang biasa atau futsute dan juga yang teine atau lebih ke sopan ya. Ketika kalian ini makan dengan teman mungkin ya doki atau dokyusei,
itu boleh menggunakan kudasai karena rasanya lebih dekat gitu ya. Misalnya menu kudasai, mizu kudasai gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nih bersama senpai, bersama joshi gitu ya, atasan kalian, pakai onegaishimasu supaya lebih terdengar sopan. Menu onegaishimasu, mizu onegaishimasu, seperti itu. Nah, berikutnya itu ada jumlah sama dengan yang tadi, cuman setelah mengucapkan apa yang kita inginkan, disebutkan dulu jumlahnya. Misalnya tadi mizu futatsu kudasai gitu. Atau misalnya kalian ingin pesan ramen futatsu kudasai kayak gitu. Berikutnya ada juga onegaishimasu, sama seperti tadi, ini untuk yang lebih sopan ya. Misalnya ramen futatsu onegaishimasu. Terus apa ya? Misalnya kita mau pesan tamagoyaki. Tamagoyaki futatsu onegaishimasu kayak gitu. Bisa kok ditambahin misalnya mau 4 yotsu gitu ya. Atau misalnya kalian nanti sudah belajar lagi nih perihal jumlah-jumlah. Misalnya dengan botol itu kan pakai pon nih. Ippon onegaishimasu, nihon onegaishimasu, kayak gitu juga bisa. Lanjut ke menawarkan nih. Kalau misalnya kita udah ada nih makanan, nanti kita nawarin nih ke joshi kita atau misalnya ke teman kita, itu ada pola kalimatnya. Do desu ka atau ikaga desu ka yang sopannya. Ini digunakan ketika menawarkan. Dalam bahasa Indonesia itu mirip dengan bagaimana. Kore do desu ka? Konomizu do desu ka? Omizu do desu ka? Omizu wa ikaga desu ka? Misalnya seperti itu ya. Silahkan dicoba. Nah, menerimanya juga nih, ada reiji sahonya. Yaitu, pertama, ketika menerima, hai, arigato gozaimasu. Terima kasih, gitu ya. Atau misalnya ketika kita menolak, itu kita pakainya bukan iya, hoshikunai desu gitu. Kita pakainya sumimasen. Karena kita ingin sopan gitu ya dengan orang tersebut. Sumimasen, mohon maaf gitu ya. Mo jubun desu, saya sudah cukup gitu. Tapi sensei bukannya kalau kayak gini harusnya pakai daijobu. Betul, bisa juga pakai daijobu. Sumimasen, daijobu desu kayak gitu. Dua-duanya sama, menunjukkan kalau kita sudah cukup atau sudah tidak memerlukan tambahan lagi. Tapi dengan sopan, karena kalau misalnya kita tiba-tiba iya des gitu, itu tidak sopan. Itu sangat apa ya, menghina juga untuk orang lain, kayak saya gini banget gitu. Next, ini ada fun fact budaya di Jepang. Ketika misalnya kita di Jepang itu ya, ada satu hal yang perlu kalian perhatikan. Kalau kita sedang makan, itu kita tidak diam. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan kalau misalnya lagi makan, fokus makan, jangan ngobrol terus. Nah, kalau di Jepang justru ketika kita sedang makan, itu kita biasanya seringkali sambil berbicara, sambil membuka apa ya, diri kita gitu ya, karena makan adalah momen yang dianggap tepat untuk saling mengenal satu sama lain begitu. Next, ini ada 2 video yang nanti akan lagi-lagi saya simpan di bagian deskripsi, yaitu pertama, bagaimana cara minum yang baik gitu ya di Jepang. Mungkin ini tidak hanya digunakan apa ya, untuk sake saja gitu. Kita bisa pakai juga dengan minuman-minuman lain seperti jus jeruk, jus mangga, itu juga bisa menggunakan ini. Yang penting kita tidak minum sendiri gitu. Kita tidak egois untuk menyelesaikan minuman kita sendiri gitu. Berikutnya adalah bagaimana cara menuangkan minuman di Jepang. Nanti kalian boleh cek sendiri dan silahkan cek deskripsi, oke? Terakhir, kalian silahkan melakukan role play. Buat yang mau coba, boleh dibuat videonya, boleh cuma iseng-iseng aja sama temannya gitu ya. Nanti minasang silakan buat kelompok berjumlah 4 orang. Boleh kurang, tapi supaya lebih efektif 4 orang, 1 orang menjadi atasan atau buco dan saconya ya. Dan 3 orang yang lainnya menjadi doki atau teman seangkatan itu. Nanti silakan pakai pola kalimat yang sudah dipelajari tadi dan pergerakan langsung jadi roleplay. Ganbarimashou. Nah, sebelumnya kita evaluasi dikit. Belajar apa saja kita hari ini? Kita belajar soal Regisaho, kita belajar soal pola kalimat
Wadao desu ka, ikaga desu ka. Juga tadi ada perihal nani nani o kudasai, onegai shimasu gitu ya. Arigatou gozaimasu juga dipelajari lagi. Dan juga untuk menolak sumimasen, watashi mo jubun desu. Kayak gitu. Semoga yang kalian dapat lebih dari yang sudah saya ajarkan dan kalian bisa lebih mendapatkan lagi, lebih mencari lagi apa apa saja Reigi Saho di Jepang. Arigatou gozaimasu. Semoga bermanfaat.